Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tengok. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tengok. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nathan Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing with. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tanya. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. John Law belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tengok. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tengok. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nathan Brahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Jangan laut. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing with. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nathan Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing with. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing with. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing news. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejarkan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing with. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing news. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita playing music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita teringat. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tunggu. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita ini. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejarkan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibuli dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tengok. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasdem Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibuli dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita teringat. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nathan Brahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita ini. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Jangan laut. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nazmi Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download masa belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita teringat. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejarkan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita ini. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nathan Brahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Download. Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Download. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita tunggu. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki, Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter, tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Najman Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibully dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. download Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan Komnas HAM bertemu Polda Jabar, untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pertemuan antara Komnas HAM dan Kapolda itu hanya berlangsung 1 jam lebih. Pada jam 10:20, terlihat Ahmad Wiyagus keluar dari ruangan dan langsung menuju lapangan Polda Jabar menaiki helikopter. Tak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Jenderal Bintang 2 tersebut. Saat itu, rombongan Komnas HAM tengah melakukan pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Salah mobilnya, Bu. Mari kita play music. Ya, Tribuners, barusan adalah wawancara dengan Komisioner Komnas HAM yang datang dan tadi belum disampaikan secara rinci apa saja hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Irwasda dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Nanti untuk update terkait informasi kasus Vina ini dapat diakses di tribunjabar.id. Saya Nasir Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar
Beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Dedi Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, katanya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Terlihat segerombol orang yang mengendarai motor sambil memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Kasus ini mulanya dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Namun, setelah diusut oleh ayah Eki Rusdiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 tersangka. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat CCTV. Menurutnya, jika memang CCTV di lokasi bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Ferry juga mengatakan bahwa CCTV itu bukan hanya terletak di Flyover Talun, tapi juga terdapat di minimarket sekitar TKP. Sayangnya, Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sementara itu, heboh di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Rekaman itu tersebar di beberapa akun media sosial TikTok, salah satunya milik Rindi Antika. Namun, rekaman CCTV yang diduga merekam kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, terdapat CCTV.
Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan ruda paksa. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina, satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampak segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Jangan Sosok Linda dalam pusaran kasus pembunuhan gadis remaja di Cirebon, Vina, yang terjadi 8 tahun lalu disorot. Diketahui, Vina dan kekasihnya yang bernama Eki menjadi korban pembunuhan oleh beberapa orang yang disebut sebagai anggota geng motor pada 27 Agustus 2016. Jasad keduanya ditemukan di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Vina dan Eki masih sama-sama berusia 16 tahun. Kasus ini kembali mencuat ketika diangkat dalam sebuah film berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, dan semakin merebak setelah salah satu DPO, Peggy Setiawan, ditangkap polisi. Di tengah kasus pembunuhan Vina yang masih terus bergulir, ada salah satu sosok yang jadi sorotan, yakni perempuan bernama Linda. Linda sempat disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan mengaku kerasukan arwah Vina. Sempat menghilang setelah film Vina, Sebelum 7 Hari tayang, Linda akhirnya muncul ke publik. Dirinya sempat mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Setelah menjalani pemeriksaan, Linda menyampaikan klarifikasi dan fakta baru kasus pembunuhan Vina di Cirebon pun terungkap. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Linda mengungkapkan penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama yaitu dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Linda mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana dan membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Linda ternyata sempat dibuli dan dirinya berharap agar kasus ini segera terungkap dan selesai. Menanggapi rumor bahwa dirinya disembunyikan, Linda juga membantah keras. Jangan laut. Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah bersama rombongan menemui Kapolda Jabar, Ahmad Wiyagus, di Mapolda Jabar, hari ini. Menurut Anis, tujuan